bersifat pandangan kabur dan mual. Astagfirullahaladzim, Ibu. Astagfirullah, ya ampun, astagfirullah. Sini, Ibu, bantu Ibu. Ibu. Aduh, ini udah hamil gede. Jadi Ibu, istirahat Ibu. Halo, halo, Mas di mana? Mas di mana? Mas bisa nggak sini sebentar? Aku pusing, mual juga. Ini aku di sekolah adik. Bisa nggak sini sebentar? Iya, bisa nggak anterin aku ke puskesmas yang dekat sini katanya? Nggak apa-apa. Karena aku pingin jemput adik. Kenapa kamu nggak bolehin? Ya udah, kamu buruan deh kesini. Tolong ya. Udah nggak apa-apa, aku udah mau pingsan. Oke. Mohon maaf ya, merepotkan istrinya. Enggak apa-apa, Pak. Lain kali dijaga tuh, Pak, ya kan? Istrinya udah hamil besar. Terima kasih ya, Ibu. Ya, Mohon maaf ya, merepotkan. bisa ditunggu di sebelah sana. Terima kasih, Bu. Silakan, Pak, Bu, antrian selanjutnya. Silakan. Selamat malam, Bu. Bisa saya bantu untuk proses pendataan pasiennya? Sama Oke, ya. ini untuk kartu identitas. Silakan melanjutkan ke ruang pemeriksaan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Atas nama Ibu Ain, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, Ibu. Kita akan mulai mengecek tekanan darah, suhu tubuh, dan pemeriksaan fisik yang dasar. Jika Ibu ada keluhan, bisa segera disampaikan ke kita. Dan jadi tadi itu semester aku siang itu aku merasa kayak pusing, terus aku mual gitu. Padahal usia kandungan aku udah mulai gitu. Oh, oke Ibu. Sekarang kita mulai pemeriksaan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Om. Kamu dari mana aja kok lama? Itu loh Pak, baru pulang belajar sama Juan. Alah, belajar kok lama banget sih. Ya namanya juga belajar Pak. Mama gimana? Ini katanya suster masih harus nunggu dulu. Oh iya. Ya udah, terus gimana Pak? Yaudah, kamu ajak jalan sama jaga adikmu aja. Ayo main. Ini minta duit Pak. Minta duit dulu, giliran apa-apa kok ibunya giliran Ya maaf Pak. minta uang kayaknya ini. Terima kasih ya Pak. Ayo. Kasih, Pak. Atas nama Nyonya Ain, silakan masuk. Permisi. Selamat siang. Silakan duduk dulu. Ya, terima kasih. Untuk keluhannya ada keluhan apa ya, Bu? Tadi siang itu saya ngerasa kayak saya tuh pusing, terus kayak mual-mual gitu. Baik, ini saya lakukan pemeriksaannya terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan pertama, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darahnya. Mungkin bisa dinaikkan ke atas untuk lengan bajunya. Permisi ya Bu, saya akan pasang untuk alat tadi ini. Untuk pemeriksaan selanjutnya, saya akan memeriksa detak jantung dari janinnya ya Bu. Jadi bisa berbaring dulu di kasur. Baik, Bu Bidan. Ya. Permisi ya Bu. Ya. Ya, saya bantu duduk ya Bu. Udah nggak sih? Dari hasil pemeriksaannya, kondisi janinnya masih sehat ya Bu.
Namun kondisi kesehatan ibu yang perlu diperhatikan lagi. Jadi untuk saran saya, ibu melakukan konsultasi lebih lanjut ke dokter Bayu ya Bu. Nah ini saya tuliskan untuk surat rujukannya. Untuk surat rujukannya nanti ibu bisa berikan ke nurse-nya di depan. Jadi akan diberikan nomor antrean untuk konsultasi ke dokter Bayu. Oh ya baik Bidan, terima kasih. Iya, Terima kasih ya, Bu sama-sama. Bidan. Iya, semoga lekas sembuh. Iya. Udah. Ini silahkan duduk, nanti saya akan jawab. Ya baik, terima kasih nomornya. Stop. Arin, silakan ke ruang dokter Bayu. Baik. Isi dokter. Oh, selamat siang Bu. Siang dok. Ibu ini pasien dari Bidan Alia barusan ya? Benar. Oh iya Bu. Kok cakep banget sih? Maksud dokternya apa? Tenang-tenang Pak, cuma cadangannya. Tenang. Dok, jadi periksa nggak nih? Oh iya, silakan Bu. Silakan. Pelan-pelan Bu. Isi. Jadi gini Bu, dari data-data yang sudah saya lihat dari yang diberikan oleh Bidan Alia dan susu barusan, ini diketahui bahwa Ibu memiliki tekanan darah yang lumayan tinggi. Sistoliknya itu 160 dan diastoliknya itu 100 mmHg. Nah itu sudah bisa dibilang sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi yang berat Bu. Jadi itu bahaya ya dok? Jadi gini Bu, karena dulu ya saya jelaskan secara pelan-pelan. Nah, hipertensi ini bisa 3 penyebab. Yang pertama itu kemungkinannya ibu ini sudah punya hipertensi, tapi itu hipertensinya baru kelihatan sekarang karena ibu baru ngecek. Nah, yang kedua itu bisa preeklamsia. Nah, preeklamsia ini bagi ibu jika belum paham, ada hipertensi yang terjadi saat kehamilan. Nah, ini juga dibarengi dengan gejala-gejala seperti pusing, hanya sakit di ulu hati, terus juga bisa kabur, artinya penghilangnya, dan bisa juga jika pada fase berat bisa kejang-kejang juga Bu. Jadi emang nggak bisa sepele. Nah, Dok, itu berarti penyakitnya berbahaya dong. Itu efek sampingnya apa? Oh, efek sampingnya lumayan banyak. Ada untuk ibu, ada yang juga untuk bayinya. Nah, untuk bayinya itu bisa perhambatan dari perkembangannya dan hingga bisa prematur lahirnya. Nah, untuk ibu sendiri itu bisa gejala-gejala seperti kejang-kejang seperti barusan dan juga pusing dan stres-stres lainnya juga, komplikasi lainnya yang cukup berat. Gimana Bu? Jadi gimana ya dok? Jadi gini Bu, bagi saya ini akan dipreskripsikan kepada ibu sebuah obat seperti aspirin pada dosis rendah yang bisa secara mekanisme membuat preeklamsia yang dialami ibu ini bisa lebih baik lagi, karena secara mekanisme preeklamsia ini penyempitan di pembuluh darah. Jadi dengan aspirin ini akan membuka pembuluh darah itu lagi. Nah, selain itu juga akan saya berikan kepada ibu sebuah obat-obat yang bisa ibu konsumsi dengan aman saat hamil. Baik dokter. Iya. Nah ini untuk resep obatnya, bisa langsung ke apoteker ya. Oke dokter, terima kasih dok. Ya, sama-sama Ibu cantik. Dokter maksudnya apa? Canda. Iya, Dan. Terima kasih, Dok. Ya, jaga kondisinya ya Bu. Oke dokter. Ibu dan Bapak kini berdiri di depan apotek. Sang apoteker memeriksa resep dari dokter, lalu mulai menyiapkan obat yang harus dibawa pulang. Awas, hati-hati sama anakmu. Mau ambil apa? Ini ada aspirin dosis dua. Oh, aspirin itu kayak obat sakit kepala ya? Emang aman? Misalnya lagi hamil. Ya, aman. Ini dosisnya sangat rendah, sekitar 5 sampai 150 mg per hari. Dan ini emang disarankan untuk ibu yang mengalami resiko preeklamsia. Ini diminum pada saat minggu ke-12 hingga 16, tapi ditentukan pada minggu ke-26 ya Bu. Kalau itu ada efek sampingnya nggak? Apa yang harus aku perhatiin gitu kalau ada efek sampingnya? Mungkin yang paling sering ini sangat jarang Bu. Jadi kalau misalnya ibunya nggak ada gangguan seperti asma yang mendadak atau pembekuan darah, itu masih aman karena dokter bayi sendiri juga sudah menyarankan itu. Ini kalsium buat apa ya kira-kira? Ya, nanti ini kalsium ini untuk mereduksi risiko preeklamsia
setiap hari kurang untuk minum susu dan juga makan dan kalsium. Jadi ini sangat membantu tidak lagi kan ibu sudah mengandung, jadi janinnya itu lebih kuat lagi. Wah, berarti ibunya sehat, tulangnya bayi kuat. Wah, lengkap sudah ini. Betul Pak, tapi jangan lupa untuk diminum sesuai dosis ya. Oh iya. Ya baik, makasih Mbak. Ya mari permisi. Tuh, jangan lupa dosisnya cukup. Baik teman-teman, kita kan udah nonton tadi video yang seru banget. Nah, sekarang kita akan jelaskan tentang tata laksana dari 3 profesi yang ada di video tadi. Yang pertama itu ada dokter. Nah, dari dokter ini sendiri, yang pertama dilakukan adalah anamnesis untuk mengetahui apakah ada riwayat hipertensi, lalu juga gejala preeklamsia, lalu juga apakah ada tekanan darah yang berkelanjutan. Setelah dilakukan anamnesis ini, dokter dapat melakukan pengecekan penunjang seperti cek lab, yang dapat mendeteksi adanya seperti urinalisis dan fungsi ginjal. Nah, setelah dilakukan pengecekan penunjang ini, diharapkan dokter dapat melakukan penegakan diagnosis yang di kasus kita tadi adalah hipertensi kronik dan juga superimpos preeklamsia. Setelah melakukan proses diagnosis, pasien akan melakukan terapi. Terapi dibagi menjadi 2, yaitu non-farmako dan farmako. Dari dalam non-farmako, pasien dianjurkan untuk istirahat yang cukup, membatasi konsumsi garam, dan melakukan diet seimbang. Sedangkan untuk farmako sendiri, apabila pasien mengalami preeklamsia berat, dokter akan menganjurkan untuk mengonsumsi MgSO4 atau magnesium sulfat. Setelah melakukan terapi, kita akan memonitor pasien dengan melakukan ANC rutin, pantau tekanan darah, protein urea, dan tanda bahaya. Apabila pasien mengalami hipertensi berat atau preeklamsia, akan dilakukan rujukan segera oleh dokter. Yang selanjutnya ada monitoring, yaitu patuh dalam minum obat, misalkan pill box. Berikutnya ada pharmacovigilance, yaitu melaporkan apabila terjadi efek samping dari obat, misalkan pendataan aspirin. Yang terakhir yaitu kolaborasi, komunikasi dengan dokter dan bidan soal obat atau stok. Selanjutnya bakal dijelaskan tata laksana dari bidan itu sendiri. Yang pertama itu ada deteksi, di mana ini mengenali gejala-gejala dari preeklamsia itu sendiri. Yang kedua pada tahap awal, di mana ukur tekanan darah secara rutin, anjuran kesehatan, dan juga mengenali tanda-tanda bahaya dari preeklamsia itu sendiri. Yang ketiga, itu ada memberi rujukan kepada pasien yang memiliki hipertensi berat atau eklamsia. Yang keempat itu ada edukasi, mengedukasi pasien mengenai bahaya preeklamsia dan juga mengedukasi pasien agar meminum obat secara rutin dan juga menjaga pola hidup sehat. Kemudian akan dijelaskan mengenai tata laksana seorang apoteker. Yang pertama ada dispensing, yaitu apoteker memberikan obat antihipertensi, aspirin, dan kalsium sesuai resep. Kemudian konseling, yang dimana apoteker menjelaskan mengenai aturan penggunaan obat dan juga efek sampingnya. Yang ketiga waspada, yaitu hindari obat ataupun herbal.